Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfa, saya dari kelas A3 dengan NIM 8622410110. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan IPA kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Hilda Daniartika Nurmadi MTI. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai gaya dan gerak. Yang pertama adalah gaya. Apa sih gaya itu? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut berubah posisinya ataupun bentuknya. Nah, gaya ini juga bisa diukur dari suatu benda yang bernama dinamometer dan satuan internasionalnya yaitu bersimbol N atau Newton. Gaya juga sering kita lakukan saat kita menarik pintu ataupun mendorong meja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Kira-kira gaya apa saja sih yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada yang tahu? Yang pertama adalah gaya otot. Apa sih gaya otot? Gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh manusia atau hewan. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang sering kita lakukan sehari-hari di dalam aktivitas kita sehari-hari. Contoh dari gaya otot ini yaitu saat kita mengangkat tas sekolah kita yang berat dengan otot kita dan saat kita menendang bola dengan otot kaki kita. Yang kedua adalah gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya tarik atau tolak yang dihasilkan oleh magnet. Gaya magnet juga bisa terjadi apabila ada benda yang memiliki sifat kemagnetan. Contoh dari gaya magnet itu yang pertama ada hiasan yang ditempel di pintu kulkas itu, kalian tahu? Ya, itu contohnya magnet. Yang kedua itu ada ujung gunting yang ditempelin sama penitik. Nah, itu juga contohnya. Yang ketiga adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini bisa kita sebut dengan gaya tarik bumi. Kenapa? Karena gaya gravitasi ini itu gaya yang bisa menarik benda jatuh ke bawah, benda yang jatuh ke bawah. Yang bisa menyebabkan benda yang jatuh ke bawah, bukan ke atas. Kenapa bukan ke atas? Karena bumi memiliki gaya gravitasi. Contohnya yaitu ketika buah apel, yang di pohon buah apel, selalu jatuh ke bawah, yaitu ke tanah, bukan jatuh ke atas ataupun melayang di udara. Itu contoh gaya gravitasi. Yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang timbul atau gaya yang terjadi antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Apa contohnya? Ada yang tahu? Contohnya adalah contoh gaya gesek ya. Ketika ban mobil dan aspal bersentuhan. Ketika mobil jalan di atas aspal, ini perumpamannya aspal dan ini mobil jalan. Nah, ada gesekan di antara aspal dan ban mobil itu namanya gaya gesek. Oke, selanjutnya yaitu gerak. Apa sih gerak itu? Gerak adalah perpindahan posisi suatu benda dari titik acuan atau posisi awal ke posisi yang lainnya. Oke, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama yaitu berat benda, yang dimana semakin ringan bendanya semakin mudah juga benda itu untuk digerakkan. Nah, saya kasih contoh yaitu saat ada tisu yang tertiup angin atau terkena angin. Apakah kalian sudah pernah melihat tisu yang terkena angin? Nah, perhatikan, tisu tersebut mudah sekali untuk terbawa angin itu kan? Tisunya sangat mudah untuk tertiup angin, bukan? Nah, iya, karena berat tisunya itu sangat ringan. Tisunya itu benda yang memiliki berat itu sangat beratnya ringan, tidak berat sekali. Gitu. Maksud saya tisu itu merupakan benda yang sangat ringan ya, tidak berat akan tetapi ringan. Dari itu tisunya tertiup oleh angin, sangat mudah untuk digerakkan karena ya itu ringan. Yang kedua yaitu luas permukaan karena mempengaruhi hambatan udara. Contohnya ya, saya kasih contoh ketika kita sama-sama menjatuhkan sebuah kertas dari atas jendela yang sangat tinggi. Nah, yang satu di sisi kanan saya remas-remas kertasnya, yang satu ini saya biarkan saja, saya tidak remas-remas kertasnya, masih seperti semula. Kalian perhatikan mana yang lebih mudah jatuh ke bawah. Nah, iya, yang lebih mudah jatuh ke bawah itu yaitu yang kita remas-remas dulu kertasnya karena tidak ada hambatan udara, karena luas permukaannya sudah sedikit, sudah kecil karena sudah kita remas-remas. Tapi jika kertas yang belum kita remas-remas itu luas permukaannya cukup luas, agak sedikit luas, makanya lama untuk jatuh ke bawah seperti itu. Yang terakhir adalah permukaan lintasan. Nah, lintasan yang licin itu akan mempermudah gerak benda. Contohnya ketika kita sama-sama menggerakkan atau mendorong bola ke lantai keramik dan satunya lagi ke rumput, pasti yang akan sampai duluan bolanya itu yaitu di lintasan keramik karena tidak ada hambatan apapun, karena keramiknya itu licin dan luas, tidak ada rumput-rumputnya gitu. Oke, yang terakhir di sini ada penerapan gaya dan gerak. Yang pertama itu ketika kita bermain sepak bola. Nah, ketika kita bermain sepak bola ini kita menerapkan gaya otot untuk mengubah arah bola dan kecepatan bola.
Nah, yang kedua yaitu saat kita memanah. Nah, saat kita memanah ini kita menggunakan gaya pegas dari busurnya untuk melontarkan si anak panahnya ini menjadi gerak ke depan. Yang terakhir yaitu adalah saat kita mengerem sepeda. Saat kita menggunakan sepeda dan kita mengeremnya, di situ kita telah menerapkan gaya gesek antara kampas sepeda dan si rodanya itu untuk menghentikan gerak sepedanya.